Tinjau kurikulum, STISIP Margarana libatkan tim pakar dan stakeholder. Laporan selengkapnya ikuti setelah yang lewat berikut ini. STISIP Margarana Tabanan pada hari Jumat tanggal 19 September tahun 2025 melaksanakan workshop peninjauan kurikulum Prodi Kewirausahaan dan Administrasi Negara. Penyelenggaraan workshop memiliki tujuan untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, workshop yang berlangsung di Aula STISIP Margarana tersebut juga ingin menyerap masukan para stakeholder, sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua STISIP Margarana, I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana. Tim pakar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali NTB Ida Bagus Kawi Adnyana dan Dr. Lydia Sandra cukup lihai membawakan materi sesuai amanat Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 tentang standar baru penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dr. Lydia Sandra mengatakan Permen 53 lebih menekankan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Sehingga menurut Lydia pendekatan OBE sangat strategis dalam mencetak lulusan menuju sasaran target yang ditentukan, yakni lebih siap dalam menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini memang OBE menekankan pendekatan untuk melihat dari luarannya dulu, kemudian baru penyediaannya apa-apa. Sehingga kalau kita menuju ke target, pasti itu yang kita sasar akan tercapai. Tapi kalau kita menekankan pada prosesnya dulu, atau apa yang harus kita siapkan dulu, belum tentu nyampe ke tujuan. Maka tentu outcome based education yang sudah disarankan oleh pemerintah dan sudah sejak 2020 dicanangkan sudah saatnya seharusnya kita ikuti bersama, karena ini akan mengantarkan kita ke tujuan menghasilkan mahasiswa yang relevan di masa depan. Ya, hari ini saya lihat sinergi yang sangat baik dari pemangku kepentingan stakeholder yaitu Mitra Dudi, bahwa kebutuhan pasar ini seperti ini loh. Nah, itulah outcome-nya, gitu. Outcome-nya yang harus dipenuhi oleh ini nih yang penyedia barangnya nih. Kalau kita bilang tukangnya kalau di bangunan, kalau di kampus ya para dosen, para pendidik dan materi pembelajaran dan metode pembelajarannya. Jadi kalau saya melihat ya, kalau dengan OBE ini semua dilakukan dengan baik, baru bisa memenuhi kebutuhan pasar. Otherwise, atau kalau tidak bisa dilakukan, ya akan gitu-gitu aja. Artinya masuk ke pasar mungkin nggak relevan, jadinya ya nggak bisa fight, akhirnya ya tereliminasi dari pasar kerja gitu. Ida Bagus Kawi Adnyana lebih menekankan pada komitmen pengelola perguruan tinggi dalam mewujudkan institusinya dalam mewujudkan kualitas layanan. Sebab menurutnya membentuk visi itu tidak mudah. Para pendahulu, tegas Kawi Adnyana, di dalam menentukan visi sudah memikirkan segala sesuatunya secara matang dan orientasinya jauh ke depan. Jadi pelaksana saat ini, kata Kawi, tinggal meneruskan saja. Jadi memiliki mimpi tadi ini kan sudah saya sebutkan bahwa misi itu adalah visi, kemudian janji itu adalah standarnya, kemudian bukti itu ada dokumennya. Jadi satu kata aja Pak Nika, komitmen. Nah, ketika sudah komitmen,
dari atas kemudian sampai ke bawah semua bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi visi itu membentuk visi itu kan tidak mudah. Jadi visi itu adalah pandangan ke depan. Jadi orang yang pendahulu kita yang di sini membuat visi itu kan sudah barang tentu beliau itu pikir orientasinya sudah ke depan. Ya kita yang ada sekarang yang mudah-mudahan kan tinggal meneruskan. Yang yakin dengan para senior di sini tadi yang lihat Bapak Ibu dosennya semua, unsur pimpinan Wentan hadir semua. Yang yakin ketika sudah komit untuk itu saya yakin bisa. Karena beliau sudah tahu mimpinya akan dicapai apa, bagaimana mencapai itu sudah ada. Saya yakin tinggal menjalankan aja. Jadi karena SPMI itu adalah darah ya. Jadi kalau mau hidup, ya, darah ini harus dipelihara dengan baik. Itu dimulainya dari darah. Itu boleh dari bilang SPMI ini jantung, ya support darahnya adalah kita semua. Itu Pak. Pembaruan kurikulum menggunakan pendekatan alternative education udah pasti nggak bisa kita hindarkan lagi. Udah saatnya nggak untuk menunda. Dan saya lihat komitmen dari STISIP Margarana sangat kuat. Saya yakin akan segera begitu dibenahi akan segera melejit begitu kita semua berkomitmen. Saya lihat baik dari pimpinan, dosen, mitra sangat mendukung hal ini. Komitmennya sangat besar, maka harapan saya ini dapat segera terimplementasi dan membawa STISIP Margarana mengantarkan mahasiswanya ke generasi emas di 2045. Sementara para stakeholder yang hadir pada saat itu sangat responsif mendukung STISIP Margarana di dalam mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan di kampus kebanggaan masyarakat Tabanan tersebut. Mereka berharap para pengelola mampu mengikuti perubahan pasar serta melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus terang saja, saya baru saja bergabung dengan STISIP Margarana ini. Jadi kalau mengenai lulusan yang selama ini saya tahu rata-rata kan sosial politik, jadi mereka lebih banyak ke pemerintahan, kemudian lebih banyak ke wirausaha yang mungkin seperti tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa jauh dari ilmunya gitu Pak. Nah harapan saya sih ke depannya, ya STISIP menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi tidak hanya pelajaran-pelajaran lampau, kemudian tidak hanya yang dulu-dulu. Sekarang kita harus melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kita harus menyesuaikan dengan dunia kerja yang menunggu. Itu aja sih Pak. Ini suatu kegiatan yang bagus ya. Workshop ini dalam rangka penyempurnaan kurikulum ya. Karena kalau menurut evaluasi saya ya, sebagai mantan orang birokrasi, ini kurikulum STISIP mestinya sudah 5 tahun yang lalu sudah harus ada di-upgrade karena kan dinamika zaman sudah berubah. Jadi performa birokrasi sekarang sudah dituntut berubah oleh masyarakat. Jadi sudah nggak relevan lagi dengan kurikulum yang lama yang dulu gitu. Di kami sebagai stakeholder yang pemakai daripada tamatan ini itu simpel saja. Simpel juga Pak. Kalau umpamanya bisa menyelesaikan, bisa mempersiapkan tenaga yang dibutuhkan oleh pasar, itu yang kita mau. Nah cuman dalam ini kata kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa bekerja sama ke depannya, bahwasanya memang dari penyedia tenaga kerja itu harus mengupgrade segala pengetahuannya, seperti tadi dijelaskan bahwa IT itu sangat kompleks sekali, apalagi administrasi harus digitalisasi serta ada diagram-diagram fakta data, sehingga semua berpikir bagaimana perkembangan zaman saat ini dan harus ada visioner ke depan, bagaimana perkembangan zaman pasar yang dibutuhkan. Oleh karena itulah tamatan-tamatan ini harus berpikir seperti itu, seperti apa yang kami harapkan, bahwasanya negara telah berubah, bukan hitungan jam lagi, sudah hitungan detik itu sudah berubah. Jadi kita harus bisa mengikuti itu agar supaya kita bisa ikut bersaing dengan dunia usaha dari negara lain. Itu, jadi kita harus benar-benar perguruan tinggi STISIP ini dengan jiwa Margarananya, puputan ya harus puputan, mereka selesai itu tidak hanya bergelar sarjana, tapi mereka bisa menjadi orang-orang yang mampu minimal menghidupi dirinya sendiri. Nah, harus kita menyesuaikan karena itu kan pasar ya. Ya kita harus akui STISIP di sini mungkin 80% tertampung di birokrasi dan di legislatif ya, ada beberapa tokoh-tokoh. Nah inilah yang perlu dilakukan upgrade, disesuaikan
Karena performa birokrasi sekarang itu harus bisa menjadi pelayan yang baik ya, pelayan yang cepat, yang ramah, yang santun, yang solutif. Kemudian harus menguasai IT, karena itu tuh sekarang sudah manajemen pemerintah itu semua sudah didasari oleh IT ya. Kalau di sana lambat juga antisipasinya tidak menyesuaikan, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Karena semua sistem birokrasi sekarang sudah berbasis IT. Dan yang perlu juga dicatat, dinamika IT itu luar biasa loh, upgrade-nya tiap tahun berubah. Ya, IT tampilan IT 5 tahun 3 tahun lalu itu beda dengan IT sekarang, semakin canggih. Nah itu harus diikuti. Menanggapi hasil workshop termasuk masukan para stakeholder, Ketua Stisip Margarana I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana akan secepatnya melakukan evaluasi serta mewujudkan mimpi lembaganya untuk mewujudkan standar baru penjaminan mutu. Kurikulum yang kita pakai sekarang bertiga berdasarkan atas kurikulum berbasis KBK itu dulu. Karena sekarang ada perkembangan zaman dan juga lulusan harus diterima di pengguna itu mau tidak mau, supaya apa yang disampaikan oleh aduan kita tadi itu berkaitan harus ada mimpi, harus ada janji, dan harus kenyataan. Kita sudah mempunyai mimpi dan juga janji sudah, kita bekerja sekarang. Dengan adanya workshop ini, penjamin mutu, semoga bahwa kenyataan itu akan kita bisa kita gunakan atau bisa realisasi dengan merubah adalah sistem penjamin mutu itu berkait dengan kurikulum KPK itu dengan OB itu. OB itu merupakan suatu kewajiban dari setiap perguruan tinggi itu harus mengarah ke OB itu, karena OB itu adalah bagaimana lulusan dari perguruan tinggi itu harus dapat bekerja sesuai dengan harapan mereka gitu. Jadi dia punya pengetahuan dan punya keterampilan. Nah, keterampilan itu bagaimana sikapnya dari seorang mahasiswa itu di dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Langkah-langkah yang kita ambil dari hasil dari workshop peninjauan ini, kami nanti dari TISIP kan kita akan rangkum apa yang disampaikan dari pengguna tadi itu, usul-usulan, kemudian dari teman-teman dari pemerintahan, dari RPK itu sendiri. Dalam waktu dekat kalau memungkinkan hari Jumat ini kita akan kumpul kembali untuk membahas, untuk bekerja untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita ini, supaya di tahun-tahun berikutnya kurikulum berbasis OB ini dapat kita gunakan seperti apa yang disampaikan, ditekankan oleh Dikti gitu. Dari Kampus Perjuangan Stisip Margarana di Ibu Kota Singasana Kabupaten Tabanan, saya Parindra Suta, sampai jumpa.
suka.